pertama adalah karbohidrat, yang kedua protein, dan yang ketiga minyak dan lemak. Mari kita bahas bersama. Makromolekul yang kita bahas kali ini adalah tentang karbohidrat, protein, minyak, dan lemak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, karbohidrat, protein, dan lemak sering kita jumpai dalam makanan yang kita makan. Pembahasan yang pertama adalah tentang karbohidrat. Karbohidrat termasuk senyawa yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Hidrogen dan oksigen ada dalam perbandingan 2:1. Karena itu namanya dikenal dengan kata karbohidrat, yang berarti air yang ditambahkan pada karbon. Oke, rumus molekulnya adalah C. Nah, C ini yang karbon tadi, H-nya 2, kemudian O. CH2ON. Ini adalah rumus molekul dari karbohidrat. Karbohidrat digunakan sebagai salah satu sumber energi tubuh karena dapat dioksidasi dan menghasilkan energi. Namun, tidak semua kelompok karbohidrat dapat digunakan sebagai sumber energi karena selulosa di dalam tubuh tidak dapat dipecah menjadi gula sederhana, sehingga tidak dapat menghasilkan energi. Kelompok tersebut dikenal dengan istilah rock hang, atau biasa kita menyebutnya sebagai serat makanan, yang memiliki fungsi cukup besar di dalam tubuh, yaitu mencegah sembelit dan sebagai bahan tekstil, sebagai bahan makanan, atau bisa juga digunakan sebagai bahan kosmetik. Penggolongan karbohidrat. Yang pertama adalah monosakarida. Mono itu artinya satu. Berarti monosakarida adalah kelompok karbohidrat yang mengandung satu molekul gula atau sakarida yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi molekul yang lebih sederhana oleh hidrolisa. Rumus umumnya adalah C6H12O6. Nah, contoh monosakarida adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Ini adalah rumus dari glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Yang berikutnya adalah disakarida. Disakarida, di artinya 2. Berarti disakarida adalah senyawa karbohidrat yang dapat dihidrolisa menjadi 2 molekul monosakarida. Contoh dari disakarida adalah ada sukrosa, ada maltosa, dan ada laktosa. Nah, ini adalah gambar dari sukrosa, maltosa, dan laktosa. Penggolongan karbohidrat yang berikutnya adalah polisakarida. Polisakarida tersusun dari beberapa monosakarida, terutama glukosa. Beberapa polisakarida yang penting diantaranya adalah pati, glikogen, dekstrin, agar-agar, selulosa, pektin, dan gum atau gam. Sekarang kita dengar penjelasan mengenai pati. When you eat starchy foods such as rice, bread, potatoes, and pasta, you are actually consuming glucose. You may, however, wonder why they don't taste sweet. This is because the glucose monomers are joined together to form a polymer chain. This is like beads on a necklace. The individual beads are the glucose subunits, and the entire necklace is the polysaccharide molecule. The next time you eat a spoonful of rice, a piece of bread, or a forkful of pasta, try to chew it for 2 minutes without swallowing. You will find that it actually starts to taste sweet. Nah, ini nanti dapat kalian coba di rumah untuk membuktikan bahwa polisakarida itu tersusun dari beberapa glukosa. Jika kalian mengunyah nasi, roti, atau pasta dalam waktu 2 menit, nanti akan terasa manis. Karena apa? Karena adanya kandungan glukosa.
Sifat gula sederhana. Yang pertama adalah berbentuk kristal putih, larut dalam air. Yang kedua, mempunyai rasa manis, tetapi derajat kemanisan gula berbeda-beda. Yang ketiga, dapat diragi, kecuali galaktosa dan laktosa. Yang keempat, gula disakarida dapat dihidrolisa menghasilkan monosakarida. Yang kelima, sukrosa jika dipanaskan akan membentuk karamel. Dan yang keenam, dapat mereduksi larutan Fehling atau CuO sehingga membentuk endapan merah bata, kecuali sukrosa. Kegunaan karbohidrat. Kegunaan karbohidrat yang pertama adalah sebagai pengawet makanan atau sukrosa. Nah, sukrosa ini dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita kenal sebagai gula pasir. Yang kedua, karbohidrat berfungsi sebagai sumber kalori utama bagi manusia dan bahan dasar pembuatan minuman beralkohol, terutama pati. Yang ketiga, dalam tubuh, karbohidrat berfungsi untuk mencegah timbulnya ketosis, pemecahan protein tubuh yang berlebihan, kehilangan mineral, dan membantu metabolisme lemak dan protein. Yang keempat, sebagai indikator penyakit diabetes mellitus atau yang kita biasa kenal dengan penyakit gula atau penyakit kencing manis. Yang kelima, dextrin. Nah, dextrin ini banyak digunakan sebagai bahan perekat, pasta atau lendir karena mempunyai sifat merekat bila dibasahkan. Di samping itu, dextrin banyak digunakan sebagai formula makanan bayi karena lebih mudah dicerna daripada pati atau amilum. Dan yang keenam, karbohidrat bisa juga digunakan sebagai bahan pembersih atau pembalut dan bahan tekstil, terutama karbohidrat dari jenis selulosa atau kapas. Makromolekul yang berikutnya adalah protein. Protein berasal dari bahasa Yunani proteus, yang artinya keperluan yang pertama. Protein. Secara umum, molekul protein tersusun atas 4 unsur utama, yaitu yang pertama C atau karbon, H hidrogen, O oksigen, dan N nitrogen, ditambah dengan beberapa unsur tambahan, yaitu P atau fosfor, S atau sulfur, dan Fe atau zat besi. Struktur kimia protein tersusun dari beberapa macam asam amino yang membentuk ikatan peptida dengan ikatan hidrogen, seperti pada gambar berikut. Di dalam tubuh makhluk hidup, sintesa protein menggunakan lebih dari 20 macam asam amino yang terdapat dalam sitoplasma atau cairan darah. Penggolongan protein. Protein dibedakan menjadi dua, yang pertama adalah berdasarkan ikatannya dan yang kedua berdasarkan kelarutannya. Kita lihat dulu yang pertama berdasarkan kelarutannya. Berdasarkan kelarutannya dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah albumin, larut dalam air dan terkoagulasi oleh panas. Ada globulin yang tidak larut dalam air, ada glutenin yang larut dalam asam atau basa encer, ada prolamin atau gliadin yang larut dalam alkohol 70-80%. Ada histon yang larut dalam air dan tidak larut dalam amonia encer, serta protemin yang larut dalam air dan tidak terkoagulasi oleh panas. Yang berdasarkan ikatannya dibagi menjadi protein sederhana dan protein majemuk. Protein sederhana, hidrolisanya menghasilkan asam amino yang dibagi menjadi protein serat dan protein globul. Protein majemuk yang berikatan dengan senyawa lain seperti karbohidrat, lemak, dan lain-lain, yang terdiri dari fosfoprotein, glikoprotein, kromoprotein, lipoprotein, dan nukleoprotein. Sifat-sifat protein. Sifat yang pertama, larut dalam berbagai pelarut, contohnya air, larutan garam encer, alkohol, dan lain-lain, dan tidak larut dalam pelarut lemak atau etil eter. Sifat yang kedua, membentuk koloid hidrofil. Nah, ini adalah
Koloid yang bersifat menyerap air atau suka terhadap air. Sifat yang ketiga, bersifat denaturasi dan koagulasi. Denaturasi, proteinnya mengalami kerusakan struktur. Koagulasi, proteinnya mengalami pengumpalan. Denaturasi dan koagulasi biasa terjadi karena beberapa faktor. Yang paling sering terjadi adalah karena faktor pemanasan. Yang keempat, bersifat amfoter, yaitu mengandung asam basa. Sifat yang kelima, mengabsorpsi atau menyerap air. Misalnya gluten, mampu mengabsorpsi air cukup besar pada saat pembuatan roti. Sifat yang keenam, dapat bertindak sebagai buffer atau larutan penyangga. Yang ketujuh, protein struktur misalnya rambut tidak mudah rusak meskipun ditimbun dalam tanah bertahun-tahun, kecuali bila dibakar atau dilarutkan dalam asam kuat dan basa kuat. Kegunaan protein. Ada beberapa kegunaan protein yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, dalam kehidupan. Biasanya protein berfungsi sebagai zat pembangun. Nah, seperti apa zat pembangunnya? Dia akan mengganti jaringan tubuh yang rusak, mengatur keseimbangan cairan tubuh, sebagai enzim, sebagai bahan bakar apabila keperluan energi tubuh tidak terpenuhi oleh karbohidrat dan lemak. Kegunaan yang berikutnya adalah di bidang boga dan perhotelan. Biasanya digunakan sebagai emulgator dalam adonan. Apa itu emulgator dalam adonan? Ini adalah penentu bahan dasar pembuat roti atau kue. Contohnya protein dalam tepung terigu. Emulgator dalam adonan. Yang berikutnya, di bidang busana. Biasanya digunakan sebagai bahan baku tekstil. Contohnya adalah sutra dan wool. Dan yang terakhir, misalnya di kecantikan, ini untuk menjaga pertumbuhan rambut, kuku, dan kulit. Oke, makromolekul yang ketiga yang akan kita bahas adalah tentang minyak dan lemak. Minyak dan lemak. Minyak dan lemak adalah persenyawaan yang terbentuk dari asam lemak dan gliserol yang memiliki 3 gugus hidroksil. Satu molekul gliserol mengikat 3 molekul asam lemak, sehingga dikenal dengan istilah trigliserida. Nah, perhatikan gambar di samping nih, 1 molekul gliserol yang akan mengikat dengan 3 molekul asam lemak, sehingga terbentuklah trigliserida atau lemak. Komponen utama minyak dan lemak adalah C atau karbon, H atau hidrogen, dan O atau oksigen. Sifat lemak dan minyak. Yang pertama, tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Sifat yang kedua bersifat plastis pada suhu tertentu. Sifat yang ketiga, mudah menjadi tengik karena oksidasi, hidrolisa, kemudian bereaksi dengan NaOH atau KOH membentuk sabun atau membentuk emulsi dengan air. Bila dipanaskan akan terjadi perubahan. Yang pertama, titik leleh pada suhu kamar, ini yang biasa terjadi pada minyak. Titik leleh 30-40 derajat Celcius yang biasa terjadi pada lemak. Nah, ini yang menyebabkan jika pada suhu kamar, minyak berbentuk cair dan lemak berbentuk padat. Titik uap atau titik asap terletak pada suhu lebih dari 200 derajat Celcius. Titik minyak nabati lebih tinggi. Kemudian, pemanasan minyak yang melampaui titik asapnya akan menyebabkan minyak terbakar. Klasifikasi minyak dan lemak. Berdasarkan ikatannya, minyak atau lemak dibagi menjadi jenuh, tak jenuh, dan tak jenuh ganda. Nah, kita lihat ini adalah lemak jenuh, lemak tak jenuh tunggal, dan lemak tak jenuh ganda. Dalam kehidupan sehari-hari, yang biasa dikatakan sebagai lemak baik adalah yang lemak tidak jenuh ganda. Yang berikutnya, berdasarkan wujudnya,
dibagi menjadi dua, cair dan padat. Cair yang biasa kita sebut sebagai minyak atau yang sering kita gunakan dalam sehari-hari, minyak goreng, dan yang dalam bentuk padat yang biasa kita sebut sebagai lemak. Berdasarkan sumbernya, ada minyak atau lemak nabati dan hewani. Nabati, contohnya yang ini yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, dan hewani biasanya yang berasal dari hewan. Perbedaan minyak dan lemak. Minyak mengandung asam lemak tidak jenuh kecuali minyak kelapa. Artinya, minyak kelapa mengandung asam lemak jenuh. Kemudian, lemak mengandung asam lemak jenuh. Pada minyak memiliki ikatan rangkap, sedangkan pada lemak tidak memiliki ikatan rangkap. Minyak pada suhu kamar berbentuk cair, sedangkan lemak pada suhu kamar berbentuk padat. Minyak mudah rusak oleh adanya air, oksigen, cahaya, dan logam tembaga, sedangkan lemak relatif lebih tahan atau tidak mudah rusak. Minyak terdapat dalam bahan nabati, sedangkan lemak terdapat dalam hewani, kecuali ikan laut atau biasa hasilnya yang dikatakan sebagai minyak ikan. Kemudian, minyak tidak mengandung kolesterol dan lemak mengandung kolesterol. Kegunaan minyak dan lemak. Kita lihat, kegunaan yang pertama dalam kehidupan sehari-hari. Minyak dan lemak digunakan sebagai cadangan energi, isolator panas tubuh, pengatur sirkulasi air dalam sel, dan pelarut vitamin. Vitaminnya adalah A, D, E, dan K. Kegunaan yang kedua di bidang boga atau kuliner, menambah kalori, memperbaiki tekstur dan cita rasa makanan, bahan pembuat kue dan roti, misalnya mentega, dan sebagai media penghantar panas, atau yang biasa kita gunakan pada saat kita menggoreng. Dalam bidang busana, perhotelan, dan kecantikan, minyak dan lemak digunakan sebagai bahan dasar sabun atau deterjen, penguat akar rambut, pengkilap rambut, pelindung kulit dari sengatan sinar matahari, menjadikan kulit lebih awet muda dan segar, dan sebagai bahan pembuatan kosmetik, misalnya pelembab, bedak dasar, sabun kecantikan, lipstik, dan lain-lain. Demikian pembahasan tentang makromolekul kita kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan mudah dipahami. Ketemu lagi di materi yang lain. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.